Emang aku bisa apa? Mereka bisa kok, aku enggak. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Ini kalimat yang sering sekali saya dengar ketika berinteraksi dengan anak muda. Bisa difahami, mungkin sebagian itu karena humble, karena mau rendah hati, tapi boleh jadi juga karena tidak mengenal dirinya sendiri. Padahal setiap orang itu dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda tetapi ajaib dan luar biasa. Karenanya perlu setiap orang mengenali dirinya, mengenali potensi yang ada padanya. Dia dilahirkan dengan potensi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kadang-kadang denial, dia mungkin karena proses interaksi atau karena sering diabaikan, sehingga tidak menghargai potensi yang dimilikinya. Bagaimana cara untuk mengenali potensi diri? Sebenarnya setiap orang itu bisa mulai mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Tuliskan kekuatan-kekuatan itu dan kemudian terus berlatih, analisis. Materi yang pertama diajarkan itu adalah mengenali potensi diri dan nilai-nilai green leaders. Dan ada satu pendekatan dengan teori self-awareness bahwa komponen utama dalam emotional intelligence itu adalah kesadaran diri mampu membantu pemimpin memahami emosi, nilai, dan dampaknya terhadap orang lain. Tips untuk mengenali potensi diri dari sederhana sekali. Setiap orang coba tidak hanya pada kekuatan dirinya, tapi juga melihat bahwa kelemahan dan juga kemungkinan peluang dan ancaman, atau yang biasa sekali disebut dengan analisis SWOT, ya. Analisis itu akan membantu kita kemudian untuk melihat mana kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan yang kemudian bisa diubah menjadi kekuatan atau dihadapi, dan kemudian juga bisa melihat ancaman yang bisa dihindari dan opportunity yang bisa diraih. Dengan demikian, kemudian Anda akan mudah sekali mengetahui tentang diri Anda. Nah, ketika Anda menjadi seorang leaders di dalam pendidikan Green Leadership, ada satu teori yang menarik, ya, itu servant leadership. Nah, bila Anda ingin menjadi seorang leaders yang baik, paling tidak Anda harus memulai dengan memimpin diri sendiri, ya. Pemimpin sejati itu mulai dengan melayani diri sendiri melalui integritas dan disiplin, ya. Kalau Anda tidak melatih integritas, tidak melatih disiplin, itu mustahil Anda akan mampu untuk melayani orang banyak, apalagi jika Anda ingin menjadi seorang green leaders yang akan membawa perubahan. Tips yang sederhana buat Anda adalah terapkan disiplin kecil sehari-hari, seperti mulai mengurangi konsumsi plastik yang tidak dibutuhkan, konsumsi plastik sekali pakai, atau membuang sampah sembarang, atau tidak menghabiskan makanan. Mulai hal-hal kecil itu Anda hindari, dan kemudian juga mulai menepati komitmen-komitmen pribadi. Kalau Anda punya appointment, jalankan appointment itu. Kalau Anda sudah menargetkan untuk membuat satu tulisan kecil, lakukan itu, dan seterusnya. Anda komitmen diri pribadi itu penting banget. Kalau ini sudah Anda lakukan, mudah-mudahan Anda akan mampu menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan. Kemudian salah satu yang penting juga di dalam kepemimpinan hijau atau green leaders itu adalah ada empathic leadership, ya. Menekankan pentingnya empati dalam membangun kepercayaan dan koneksi. Dalam konteks lingkungan, empati meluas pada makhluk hidup dan bumi. Tidak hanya kepada individu-individu, tetapi juga kepada kelompok. Tipsnya, berharap para leaders bisa terlibat langsung dengan komunitas
kemudian duduk bersama, bertukar pikiran, melihat dampak dari krisis ekologi, memahami realitas, dan kemudian mencoba untuk membangun emosional dan interaksi sosial yang cukup baik. Kemudian ada authentic leadership. Ya, di authentic leadership ini menekankan keaslian, konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Nah, ini sederhana sekali kalau kita bisa mulai mengubah. Ketika Anda mengatakan, ayo kita kurangi emisi karbon, maka tunjukkan omongan atau ajakan Anda dengan tindakan Anda, sehingga orang bisa melihat, oh ya, Anda adalah seorang yang otentik, selaras antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Kemudian ada transformational leadership. Ya, ini untuk menyatakan kepemimpinan transformasional itu mendorong perubahan meskipun risiko dan tantangannya itu besar sekali. Tipsnya, mulai inisiatif lokal seperti komunitas-komunitas yang ada di sekitar Anda, apakah komunitas bersepeda, komunitas berkebun, pengolahan sampah, komunitas-komunitas yang kecil. Dari situ Anda bisa berkontribusi untuk perubahan besar, yang kemudian akan menentukan langkah Anda sebagai leaders yang betul-betul mengenali potensi diri Anda. Kemudian seorang green leaders itu juga diharapkan di dalam triple bottom line itu mencakup keseimbangan antara people, planet, dan profit. Memang teori ini lebih terkesan mau mencoba menselaraskan antara kepentingan pelestarian, ya, kepentingan manusia dan kepentingan profit. Profit biasanya di sini berlandaskan kepada korporasi. Manakala Anda kelak menjadi leaders yang ada di dunia usaha, maka tolong dipegang betul dengan konsep triple planet and profit ini. Tipsnya itu tanyakan apakah program ini, ya, Anda akan nanti diajarkan juga tentang critical thinking, sehingga selalu harus bertanya, apakah program ini berkeadilan sosial? Apakah program ini berkeadilan ekologis? Apakah kebijakan atau program ini dapat mengantarkan kesejahteraan dan secara ekonomi bisa sustain? Itu penting terus bertanya secara kritis, dan menurut saya ketika Anda memiliki perspektif berpikir yang kritis, Anda akan menemukan cara-cara yang baik untuk menselaraskannya. Nah, yang berikutnya itu adalah collaborative leadership. Ya, di dalam collaborative leadership ini menekankan pentingnya membangun jejaring dan sinergi lintas sektor. Dan ini yang diajarkan di kelas Green Leadership. Ke depan nanti Anda akan banyak sekali belajar tentang ini. Tips yang sederhana buat Anda adalah bangun aliansi dengan komunitas, lembaga-lembaga peduli lingkungan atau lembaga-lembaga lain, dengan kampus, dengan pemerintah, dan dengan semua stakeholders yang betul-betul berpikir pentingnya untuk menciptakan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Kemudian cara yang lain menurut saya itu Anda terus-menerus melakukan terlibat di dalam proyek nyata seperti konservasi, edukasi lingkungan, atau advokasi lokal untuk membentuk kepemimpinan yang nyata. Ini pendekatan experiential learning. Ya, experiential learning ini menekankan pentingnya pembelajaran efektif yang berasal dari pengalaman langsung dan refleksi. Nah, ini bisa dilakukan beberapa cara untuk betul-betul Anda punya pengalaman empirik yang kemudian itu akan membentuk kepemimpinan Anda. Ada resilience teori, ya. Ini mengemukakan bahwa resilience adalah keajaiban umum yang dimiliki oleh pemimpin dalam menghadapi tekanan-tekanan krisis. Seorang green leaders itu pasti akan mendapatkan tantangan yang sangat besar, karena Anda akan mencoba mendorong sebuah perubahan paradigma dan perubahan kebijakan yang mendasar
dan itu pasti akan tidak mulus-mulus saja, akan ada tekanan-tekanan, dan pentingnya di sini resilience ya, daya lenting gitu, supaya Anda mampu menghadapi tekanan-tekanan di dalam situasi krisis dengan lebih baik. Tipsnya sederhana, kembangkan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan ya. Jangan kemudian lari dari kegagalan itu, karena kalau Anda lari nanti pasti Anda akan takut untuk mencoba atau menghadapi beragam tantangan-tantangan yang ada di depan. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda udah kenal tentang potensi diri Anda udah tahu nilai-nilai yang dianut di dalam Green Leadership, yang perlu ditekankan adalah Green Leadership itu adalah perjalanan seumur hidup. Ya, karena dia perjalanan seumur hidup, maka tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Maka teruslah membaca, jadikan membaca pelatihan, monitoring, mentoring, berbagai pengetahuan sebagai bagian dari rutinitas kepemimpinan hijau. Kalau terus belajar seperti itu, maka saya percaya Anda akan menjadi green leaders yang keren di kemudian hari. So, ikuti terus materi-materi yang ada di pendidikan Green Leadership. Intinya, jangan lagi ada kata-kata saya tidak bisa, saya tidak mampu. Karena sesungguhnya Anda punya kemampuan itu. Anda bisa melakukan itu. Anda bisa memimpin dengan perspektif keadilan sosial dan keadilan ekologis. Selamat belajar.